Kan masih banyak aktivitas yang lain selain pecah-perawan. Coy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bahkan orang yang bekerja demi uang pun tidak mengungkap dirinya dia secara bangga. Iya. Nah kalian Yang bukan tapi menghitung jumlah orang yang ditidurin. Iya. Jor, lu pernah dengar istilah body count nggak? Istilah anak zaman sekarang? Pisang bolan bukan itu? Bukan. Jadi body count tuh orang kalau nanya body count lu udah berapa nih sekarang? Jadi istilahnya lu udah berapa yang make lo? Anak zaman sekarang semakin bangga. Aduh, gila ya. Dulu mah juga orang kalau misalkan nggak perawan aja pada disembunyi-sembunyiin, takut kalau lagi pernikahan ketahuan kan? Iya. Apa sih katanya? Mendinya pada nggak nempel katanya kan? Gitu kan? Udah gitu kalau misalkan, apalagi kalau nggak perawan tuh ada tanda-tandanya. Sekarang malah ngasih tahu. Gue melihat ini menjadi miris sih menurut gue. Gue nggak tahu ini tren yang dibuat sama siapa. Bahkan gue mudah-mudahan orang sekitar gue nggak ngikutin, tapi gue nggak lihat banyak sih orang pada ngomongin itu. Mungkin gara-gara filter doang kali nggak? Tapi kalau mereka itu lebih karena gengsi atau sekedar buat pengakuan sosial ya, buat pamer body count itu? Sebenarnya dari zaman dulu tuh udah ada loh. Kayak misalkan kita kalau ngumpul sama temen-temen tuh, istilah body count tuh kalau dulu ngumpul sama tongkrongan, biasanya kalau ketemu sama cewek lewat gitu kan, udah pernah tuh sama gue. Oh iya gitu kan. Ya itu salah satu body count gak sih dulu? Iya kan? Iya. Cuma kalau sekarang kan ada numbersnya, berapa 7 apa 8 gitu kan. Iya. Sebenarnya dari zaman dulu ada, cuma kan sekarang memang lebih ada sosial media lebih viral lah ya. Nah, yang gua mau tekanin adalah biasanya kalau kita ngomongin body count, itu kalau kalian lihat ada cowok yang mengakui dia pernah deket sama 10 cewek, itu pasti hasilnya cuma 40%. Biasanya lebih-lebihin kalau cowok yang ngomong. Tapi kalau cewek-cewek biasanya itu malah dikecil-kecilin. Jadi dia bilangnya cuma 2, padahal udah kemana-mana gitu. Kalau cewek tuh gitu, pasti. Berarti kalau cowok menurut lo wajar kalau cewek malah, atau gimana sih kalau cewek? Ya tapi tidak diwajarkan sih sebenarnya. Kalau body count itu kayak mengumbar aib ya? Satu mengumbar aib, kedua juga ya mengumbar aib orang lain juga dong. Berarti kan dia bisa jadi fitnah, ngejelekin orang lain juga kan. Kalau anak-anak itu dia tuh pengen merasa diakuin atau pengen merasa wah sebuah prestasi gitu. Ya sebenarnya ya sama lah anak-anak muda kayak kita zaman dulu, ya kita masih muda juga sih. Tapi ya ikut-ikutan aja, keren-kerenan gitu loh. Pakai bahasa slang, terus kemudian ada tren yang memang mungkin negatif sedikit biar ikut zaman sebenarnya, biar nggak katrok lah ibaratnya. Dampaknya ya kalau nggak disosialisasi, kemudian diedukasi sama orang dewasa, nantinya akan turun-temurun tuh budaya-budaya kayak gitu. Dan dampaknya buat mereka orang-orang yang memang kita bisa bilang bodoh lah. Percaya-percaya aja, padahal orang biasanya kalau ngomong gede itu tindakannya nggak banyak loh. Orang yang diem-diem biasanya gerilya dia. Tapi kan ada yang bilang biar nunjukin body count gue tuh banyak, gue lebih keren gitu di mata teman-teman gue. Ya itu, gengsi-gengsian biar nggak dipikir katro. Padahal belum tentu juga sama. Yang bahaya adalah kalau orang yang percaya, ya, ntar beneran loh di orang pada jinah rame-rame. Iya kan? Iya kan? Ya kan bisa juga, Bor. Iya kan? Kalau misalnya ada temen lo yang pamer body count ke lo akan menanggapinya gimana coba? Gue? Ya sekarang aja. Kalau sekarang ya basi aja gitu, udah tua juga bro. Kalau mau memang dari muda lah. Apakah ini salah satu bentuk validasi ya diri buat kalau dia itu dianggap gitu? Satu, biasanya bukan cuma validasi, tapi biasanya dia mau dianggap sama orang lain. Dia cari atensi sebenarnya. Jadi mungkin dia ngelihat ada orang-orang yang satu perkumpulan yang dia pikir keren, dan mereka melakukan body count ini, biasanya orang tuh ikut-ikutan gitu, nimbrung, biar diajak.
ngikutin Cari perhatian. caper. Caper dong. Ngikutin orang yang menurut dia keren. Ih keren ya gitu. Ya dia punya apa namanya, apa ya tuh? Dia punya role model. Apa ya berarti? Dia punya contohnya tuh siapa? Dia ngeliat siapa contohnya gitu. Menurut lo apa dampak pengaruhnya orang ini ke sosial dia? Sekitarnya kalau dia pamer bodycon itu. Ada yang bisa jijik kalau misalkan orang yang nggak tepat. Ada yang mungkin jadinya kayak keren ya gitu. Ya buat yang stupid mungkin, buat yang bodoh. Yang menganggap keren tuh yang kayak gimana ya? Yang menganggap keren ya yang bodoh lah menurut gua. Itu yang kayak gila ya dia bisa nidurin orang segala macam. Apalagi cewek-cewek deh. Di gua kasih pesan deh buat cewek-cewek. Lu kata gua sih daripada lu gratisan sama pacar lu, mending lu jual dah sekalian kata gua. Iya nggak? Kalau masih perawan banget mah. Kalau nggak ya daripada nanti disakitin gitu maksud gua. Kan masih banyak aktivitas yang lain selain pecah perawan. Coy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi kan maksud gua that's true, bro. Iya tapi buat orang yang masih bangga buat bodycon dia makin banyak keterima cewek. Gak keren bro, gak keren. Buat cewek-cewek gak keren, sumpah gak keren. Tadi gue bilang, kata gue mending lu cari duit dah, jualan. Kalau buat cowok-cowok? Daripada yang buat cowok-cowok stop lah. Biar bagaimanapun, ya ini gue bukan munafik buat orang-orang yang memang mungkin apa namanya, ya mereka mengakui jujur pernah melakukan hubungan selagi pacaran juga gitu kan ya. Ya tidak dibenarkan, tapi gue juga gak mau komentar. Tapi buat kalian semua ingat, nggak tahu kalian maksudnya tujuannya itu melakukannya demi apa. Yang jelas yang kamu perlakukan adalah calon ibu dari anak-anak kamu nantinya. Ataupun ya kamu lihatlah dia sebagai wanita, anggaplah dia sebagai ibu kamu juga gitu loh. Kalau dari sisi orang tua, lo ada ini nggak sih? Maksudnya kasih kayak pesan gitu. Orang tua lo nonton nih, lo ngumbar bodycon lo gitu maksud gue. Kayak lo bisa mengingatkan orang-orang yang pamer bodycon gitu nggak sih kalau ada orang tua lo gitu masih nonton? Yakin gak sih mereka tuh punya orang tua? Kata gue sih biasanya yang kayak gitu-gitu enggak loh Bor. Biasanya kayak gitu-gitu kan. Tapi masih banyak loh orang-orang di luar sana yang anak-anak yang nggak punya orang tua, dirawat sama nenek terus kemudian kabur. Iya loh. Orang kadang kan anak nakal itu adalah anak yang biasanya merasa tertekan, anak yang biasanya merasa terbuang. Mereka tuh baru bisa akhirnya nakal gitu. Gitu loh. Kayak misalkan ya gue pernah punya temen dia ya. Iya memang betul. Literally. Lu mau yang mana? Teman gue tuh ada yang satunya simpanan, ada yang satunya lagi jualan gitu di keteng. Bener. Tapi udah enggak dong sekarang? Sekarang, gue udah nggak tahu deh. Dulu zaman gue jahiliyah bro, zaman gue umur belasan tahun di kosan, dia pernah cerita teman sebelah kamar gue, gitu. Dia pernah cerita, gue kayak gini ya memang karena buat menghidupi orang tua gue bisa jadi kayak gini memberanikan diri karena gue mengalami pelecehan. Oh. Gitu, itu yang jadi simpanan. Kata dia, nanggung lah. Kepalang basah ya? Kepalang basah kata gue gitu. Daripada ku simpan suci-suci ini kata dia gitu. Mending gue bagiin orang tua gue. Bener gedong rumahnya. Kata gue, lu pelacur sukses sih kata gue. Bener lu. Jadi kayak Robin Hood. Pekerjaan lu haram tapi lu nyenengin orang tua. Orang tuanya umroh tiap tahun. Nah itu gimana ya kalau pandangan lu? Jangan tanya gue dong. Coba deh tahu gimana tuh ya duitnya dari hasil begitu ya? Gue gak tahu lah. Tugas kita cari pahala lah. Jangan hitung pahala. Itu malaikat tugasnya. Tapi menurut gue tidak judge dia sebagai pekerjaan yang bagus, tapi gue juga tidak menganggap dia buruk. Karena pekerjaannya mungkin salah, tapi dia melakukan hasil jerih payahnya untuk sesuatu yang benar. Daripada kerjanya benar, malamnya narkoboy, ayo. Tapi lu tidak membenarkan. Tapi tidak gue benarkan ya. Enggak dong. Iya. Terus ada lagi satu yang memang ketengan. Maksudnya ketengan tuh? Ketengan, gue juga ketahuan. Door atau? Door tuh open order gitu tau nggak? PO. Open PO. Aplikasi atau manual kak? Oh, gue nggak tahu nih. Pokoknya adalah gue tuh curiga banget soalnya tiap gue mau pergi sama dia tuh
dia tuh bawa duitnya cash gitu loh. Oh. Duit cash gitu, tolongin dong Pak, pakai paper bag, pakai duit cash mulu kata gue. Dia mau korupsi di mana pakai duit cash gitu. Kira gue tembak aja. Lu tuh ya ini ya, gue bilang gitu. Gue ngomong sama dia gitu. Soalnya gue lihat lo kayak santai aja kali, gue bilang gitu. Nggak apa-apa, mana-mana aja. Hehe, iya nih kata dia gitu. Lo kalau ada gue mau dong, gue butuh gitu kata dia gitu. Malah nyari. Iya. Pelanggan ya. Lah, Germo itu kan orang sekitar kita, Bro. Gimana sih? GM tuh orang sekitar kita kan? Germo. Lah, gak percaya lo. Astagfirullahaladzim. Dia trauma sama dirinya sendiri. Dia tuh kayak punya gangguan mental karena dia gak mau pengen jadi orang tua. Karena dia merasa dia tidak diurus sama orang tuanya. Jadi dari kecil dia dirawat sama nenek. Kemudian neneknya meninggal, dia kayak tidak punya arah kemana. Ya udah aja gue mau hidup gitu kayak realita cinta rock and roll bro, dulu bro. Kayak film dulu gitu, kayak Virgin. Iya. Iya gitu. Ya itulah. Itu bahaya sih kalau kayak gitu. Makanya gue bilang kan, di Indonesia ini mesti ada, ini tau gak, siaran televisi apa enggak, siaran YouTube apa enggak, siaran TikTok yang dari pemerintah yang memberikan psikologi gitu. Lama-lama ntar kayak di Jepang loh. Orang dikit-dikit bundir. Iya. Mesti ada. Tapi disclaimer lo nggak ngenyuruh yang bodycon tadi buat jadi pelacur ya? Enggak dong. Tapi gue justru menyuruh dia untuk stop. Iya. Stop melakukan body count itu karena itu nggak asik, nggak seru gitu ya. Bahkan orang yang bekerja demi uang pun tidak mengungkap dirinya dia secara bangga. Iya. Nah kalian yang bukan tapi menghitung jumlah orang yang ditidurin. Iya. Kata gue sih tes darah dah. Pelacur aja nggak ngitung loh. Body count. Kata gue tes darah. Kok ngitung? Tes darah, cus. Tes.